Pemirsa, setelah 2 minggu menghilang, akhirnya Gofar Hilman muncul kembali di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, Gofar akhirnya memberi klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dialamatkan padanya. Gue menjelaskan soal kejadian yang viral selama 2 minggu belakangan ini. Singkat kata itu dimulai dari cuitan seorang perempuan pada tanggal 8 Juni 2021 yang menyebutkan nama gua sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap dirinya pada sebuah event di Malang pada Agustus 2018. Jadi selama 2 minggu ini gue berdiam diri, gue tidak membenarkan hal itu. Bukan berarti gue membenarkan hal itu, tapi karena gue ingin lebih fokus, lebih gak gegabah daripada koar-koar, lebih baik gue fokus untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Karena hal ini sangat serius dan gue ingin menanganinya dengan serius juga. Sebagaimana diketahui, nama Gofar sempat menjadi trending di Twitter usai pemilik akun Twitter @queenjojo membuat pengakuan bahwa dirinya pernah mengalami pelecehan dari Gofar. Tudingan tersebut akhirnya dijawab oleh Gofar. Gofar menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Itu dia menceritakan kejadiannya secara thread di Twitter, tertulis. Saya penasaran, saya mencoba menghubungi bersama tim dan akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan dia secara langsung. Saya tanya, apakah memang betul terjadi? Dia mengaku ya. Sekali lagi gue menegaskan bahwa gue tidak melakukan hal tersebut. Dan omongan gue bisa dipertanggungjawabkan. Sejauh yang kami lihat bahwa kasus-kasus pelecehan seksual ini sulit untuk dibuktikan, tetapi bukan berarti tidak bisa diproses secara hukum. Sebenarnya kalau dilihat kasus yang sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi, tapi tidak banyak korban yang berani bicara setelah 3 tahun kejadian ini terjadi gitu. Karena kalau misalnya korban bicara, biasanya korban akan disangkal, bahkan tidak jarang ada yang dilaporkan balik gitu. Belum lagi diberikan stigma dan dibully oleh publik gitu, dan itu yang saya pikir terjadi pada saat ini. Tak hanya itu, dalam klarifikasinya, Gofar juga menjelaskan alasan mengapa dirinya menghilang selama 2 minggu belakangan. Dan sampai sekarang kami masih menunggu dari pihak terkait untuk membuka diri, kesediaannya, kita berkomunikasi. Ya, kami masih menunggu. Semoga dapat respon yang baik dari niat baik kami. Gofar mengungkap bahwa dirinya serius menghadapi kasus ini. Ia dan timnya pun mengupayakan segala cara untuk membuktikan tuduhan tersebut. Gofar juga menunggu pihak terkait untuk bisa berkomunikasi dengannya secara langsung. Sekali lagi gue sangat serius untuk menangani kasus ini. Karena bukan cuma kerugian yang gue alami, tapi karena hal ini tuh sangat bertentangan dengan apa yang gue yakini dan gue jalani. Dan di kesempatan kali ini gue ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman gue yang masih percaya bahwa gue tidak melakukan tuduhan tersebut. Ya, namun tak dipungkiri, Gofar juga sempat down dengan segala tuduhan yang dialamatkan padanya. Gofar berharap dirinya bisa segera menemukan titik terang. Lantas, siapkah Gofar jika permasalahan ini dibawa ke jalur hukum? Ya down ya pasti down lah, karena ya gue melihat sentimen publik yang menyudutkan gue. Seakan-akan gue pribadi yang sangat-sangat buruk gitu kan. Tanpa mengenal gue secara pribadi. Fit the profile. Stigma pelecehan seksual tersebut kayak cocok banget sama gue gitu. Dan itu gak fair. Itu gak fair buat gue. Di lain tempat,
Penyanyi Erdian Aji Prihartanto atau yang kerap disapa Anji akan mulai menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur selama 3 bulan ke depan. Proses rehabilitasi Anji dimulai sejak Jumat 25 Juni 2021. Jadi rekan-rekan begini, waktu itu sudah kami sampaikan, diajukan proses assessment ke tim assessment terpadu di BNNB. Kami sudah menerima hasilnya dari tim assessment terpadu BNNB DKI Jakarta. Yang isinya pada intinya ada 2 hal. Ya, yang pertama terhadap PSKAN itu agar dilakukan rehabilitasi medis berupa rawat inap di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Yang kedua, melanjutkan proses hukum. Ya, Anji yang ditemui awak media kemarin mengaku siap menjalani rehabilitasi. Ya, berdoa aja saya semoga proses rehabilitasinya berjalan dengan baik dan ya saya tidak mengalami kendala dalam proses rehabilitasi. Doain ya teman-teman. Suami dari Wina Natalia itu juga kembali mengungkapkan penyesalannya. Anji pun kembali meminta maaf sekaligus doa untuk dirinya agar diberi kelancaran saat menjalani proses rehabilitasi. Ji, nyesel nggak Ji pakai narkoba sendiri Ji? Pastilah. Pesan kepada masyarakat? Ya saya lagi kepikiran banyak orang yang bergantung pada saya. Namun meski direhabilitasi, pihak kepolisian menegaskan proses hukum Anji akan terus berjalan lantaran Anji dijerat pasal berlapis yakni pasal 111 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1. Yang kedua, proses hukumnya tetap berjalan sebagaimana yang kami sampaikan di awal bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka AN menggunakan pasal 111 ayat 1 dan 127 ayat 1. Ya. Jadi proses hukumnya tetap berjalan, silakan nanti rekan-rekan memantau perkembangan kasusnya.